iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi. Mengapa? Perubahan iklim terjadi akibat efek dari meningkatnya konsentrasi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Dampak dari perubahan iklim adalah cairnya es yang berada di kutub utara dan juga es yang berada di puncak gunung yang tinggi. Oleh karena itu, maka air laut akan juga naik dan berpotensi untuk menenggelamkan kota-kota yang di dataran rendah. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan potensi terjadinya cuaca ekstrim. Selain dari cuaca ekstrim, udara juga akan semakin tercemar, dan hal itu berpotensi untuk mendatangkan penyakit ke tubuh manusia seperti masalah paru-paru dan lain-lain. Apa hubungan climate change dengan global warming? Menurut laporan dari Intergovernmental Panel on Climate atau IPCC, menunjukkan adanya dampak-dampak dari perubahan iklim yang sudah ada dan yang mungkin terjadi di masa depan. Global warming atau pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Selain itu, menurut IPCC, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global terjadi sejak pertengahan abad ke-20. Dan penyebab yang kemungkinan paling besar yaitu karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Lalu, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi memerangkap panas dari matahari. Proses ini terjadi secara alami karena bumi memiliki atmosfer. Dengan adanya panas matahari yang tidak bisa keluar dari atmosfer bumi ini, suhu di permukaan bumi menjadi panas. Pengertian efek rumah kaca yang sebelumnya telah dijelaskan adalah pengertian efek rumah kaca dalam satu arti. Pengertian efek rumah kaca yang pertama merujuk pada efek rumah kaca yang terjadi secara natural di bumi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara pengertian efek rumah kaca yang kedua merujuk pada pemanasan global. Efek rumah kaca yang meningkat dan terjadi akibat perbuatan manusia yang berujung pada global warming. Sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui apa itu global warming. Namun apakah dampaknya? Apakah merugikan kita? Jawabannya iya. Dan mengapa? Global warming dapat menimbulkan perubahan iklim yang membuat cuaca menjadi tidak teratur. Dengan meningkatnya curah hujan menjadi tidak baik untuk bagi tumbuhan dan hewan yang tidak bisa beradaptasi, mereka akan mati karena curah hujan yang sangat besar. Lalu ada juga mencairnya es di kutub utara dan selatan. Mencairnya es berdampak pada hewan-hewan di kutub yang akan tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka akan mati. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Apa dampak COVID-19 bagi lingkungan? Yaitu kualitas udara yang semakin baik. Terhentinya sebagian besar kegiatan industri mengurangi tingkat polusi udara. Gas yang dihasilkan dari mesin mobil dan pabrik yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara menjadi menipis. Lubang ozon juga mulai tertutupi. Tetapi sampah plastik terus meningkat. Salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemi ini adalah meningkatnya penggunaan sampah plastik sekali pakai dari peralatan medis seperti sarung tangan hingga kemasan plastik lainnya, seperti plastik makanan dan minuman. Apa virus corona mempunyai dampak positif bagi lingkungan? 1. Pengalaman masa lalu. Sejarahnya, efek peristiwa besar tidak bertahan lama, terutama pada laju perubahan iklim.
Penurunan polusi pernah terjadi ketika ekonomi melambat saat Perang Dunia II dan krisis ekonomi tahun 2008. Dampak positif dari peristiwa tersebut tidak berlangsung lama dan polusi meningkat kembali seiring membaiknya ekonomi. 2. Lebih banyak sampah. Cina mencatat peningkatan sampah medis di 20 kota selama karantina wilayah berlangsung. Di Wuhan, sampah medis naik 4 kali lipat menjadi 200 ton per hari. 3. Penggunaan energi berlebih. Ketika manusia berdiam di rumah, penggunaan energi listrik untuk hiburan, bekerja, dan kebutuhan rumah tangga berlipat ganda. Itu akan menjurus pada penggunaan energi yang berlebihan. Kesimpulannya adalah virus corona belum dapat dikatakan akan membawa dampak positif. Jadi apa hubungannya COVID dengan global warming? Bumi kita sedang mengalami global warming atau disebut pemanasan bumi. Global warming biasa berasal dari polusi yang kita buat. Namun pada Desember 2019 lalu, kita dilanda oleh virus yang disebut virus corona atau kerap dipanggil COVID-19. Penyakit COVID ini gampang sekali menular, makanya pemerintah memberikan himbauan agar tetap di rumah atau stay at home. Dengan adanya kebijakan itu, otomatis orang-orang bekerja di rumah atau WFA, work from home. Dengan adanya WFA, para pekerja dan para masyarakat tinggal di rumah saja. Tentunya itu kan berperan banyak dalam mengurangi global warming. Mengapa? Karena dengan Ini merupakan poster COVID-19 yang saya buat. Ini adalah poster tentang hubungan COVID-19 dengan global warming. Nah, sebelum COVID-19 muncul, keadaan bumi itu sangat kritis, apalagi di Jakarta. Nah, semua itu membuat polusi udara semakin banyak dan dapat memperkuat efek global warming, seperti mencairnya es di kutub. Ini sekarang pada saat COVID-19. Nah, ini banyak virusnya. Dan kita lihat suasananya. Ini mobil-mobil ini sudah mulai menipis dan pabrik-pabrik pun juga sudah mulai dikurangi aktivitasnya sehingga polusi dapat ditangani. Pemerintah melakukan PSBB dan PSBB ini membuat polusi menjadi menipis dan dapat mengurangi efek global warming. Menanggulangi global warming. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena untuk kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar yang dibuat dari fosil, dan pemanasan fosil ini merupakan faktor utama dalam global warming. Yang kedua, eat less meat and dairy, di mana kita berusaha untuk mengurangi makanan berdaging, terutama sapi dan makanan dihasilkan oleh sapi seperti keju dan juga susu. Lalu cut down fast fashion, karena di dalam fast fashion industry ini berkontribusi dalam 7-8% dalam karbon emisi dunia. Lalu yang keempat, menggunakan energi yang dapat diperbarui, seperti menggunakan seperti listrik tenaga angin, listrik tenaga air, dan listrik tenaga surya. Dan juga seperti menggunakan lampu bohlam diganti dengan lampu-lampu LED yang hemat listrik. Lalu yang terakhir juga adalah menanam pohon, karena ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh dan paling efektif untuk menanggulangi global warming. Jadi pesan dari saya untuk mencegah global warming adalah mengurangi pembakaran plastik, tidak menebang pohon sembarangan, dan kita akan melakukan reboisasi, terus menghemat listrik. Keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena gasnya yang menyebabkan polusi. Terus melakukan reuse dan recycle. Dan ketujuh, mengurangi penggunaan kertas. Dan COVID
COVID-19, yang harus dilakukan itu social distancing dan juga menjaga kebersihan. Selamat berpuasa bagi yang merayakan dan Tuhan Yesus memberkati.